Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anak-anakku sekalian, peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang tahun ajaran 2021-2022. Nice to meet you. Welcome to Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Semoga pilihan Anda untuk masuk ke Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang adalah pilihan yang pertama dan yang terbaik buat kalian, karena madrasah itu lebih baik dan lebih baik madrasah. Anak-anakku sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Karena pandemilah maka kita tidak bersua secara langsung, kita berjumpanya melalui virtual. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Kami sebagai guru dan kalian anak-anak sebagai pelajar. Dan kita semua selalu dalam melaksanakan tugas, selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan untuk kalian semua. Let me introduce myself. Mohon maaf, kita campur sedikit bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. My name is Siti Samir. You can call me Ibu Siti. Okay? Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keadaan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Kita ketahui bahwa untuk mendukung proses belajar mengajar, tentunya sebuah madrasah, sebuah sekolah membutuhkan sarana dan prasarana. Dan di sini Ibu menyampaikan materi tentang keadaan sarana prasarana di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang memiliki berbagai macam ruang gedung untuk mendukung proses belajar mengajar kita semua. Yang pertama adalah Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang memiliki 30 ruang belajar yang terdiri dari 10 ruang belajar untuk kelas 10, 10 ruang belajar untuk kelas 11, dan 10 ruang belajar untuk kelas 12. Jadi untuk ruang belajar sendiri kita punya 30 ruang belajar untuk 30 rombongan belajar. Dan yang kedua, MAN Kota Kupang memiliki 5 ruang laboratorium, terdiri dari 1 laboratorium bahasa, 1 laboratorium komputer, 1 laboratorium fisika, 1 laboratorium kimia, dan 1 laboratorium biologi. Yang berikutnya adalah 1 ruang perpustakaan, di mana di sana kita bisa meminjam buku untuk sekedar membaca atau meminjamnya untuk kemudian kita bawa pulang ke rumah dan untuk waktu tertentu. Yang kelima, kita memiliki 1 ruang bimbingan dan konseling. Ya, ruang bimbingan konseling ini biasanya kita gunakan untuk konsultasi tentang keadaan peserta didik. 1 ruang komite, 1 ruang untuk pramuka. 1 ruang untuk pramuka di sini kita di sini punya 2 gudep, yaitu gudep untuk putra Ali bin Abi Thalib dan untuk putri yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Dan 1 ruang untuk pengurus OSIM. Ya, kalau kita di MAN itu namanya OSIM.
Kalau di sekolah itu disebut dengan OSIS. Kita mempunyai satu ruang kesenian, satu ruang untuk taekwondo. Ya, jadi di sini MAN Kota Kupang memiliki klub untuk taekwondo, yaitu namanya MAN Taekwondo Club atau disingkat MTC. Satu ruang untuk bendahara BOS. Jadi kita di sekolah ini ada siswa penerima BOS, dan kita juga punya ruang khusus untuk ruang BOS. Satu aula utama. Aula utama di sini bisa digunakan untuk pertemuan, acara-acara kegiatan sekolah, dan juga bisa untuk olahraga, yaitu olahraga bulu tangkis. Kita juga punya satu gedung musola untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita memiliki satu gedung musola. Kita memiliki satu ruang guru, dua ruang untuk wakil kepala madrasah, satu ruang kantor administrasi. Jadi untuk urusan kekantoran atau urusan surat menyurat, maka kita perginya ke kantor sekolah. Ada juga lapangan untuk futsal ataupun senam, dan juga untuk kegiatan olahraga yang lain. MAN Kota Kupang juga memiliki area parkir yang luas di sekitar gedung sekolah, yang mana ketika kita, bagi yang mengendarai motor ataupun mobil, bisa memarkirnya di tempat yang aman. Karena di tempat parkir itu sudah dipasang dengan CCTV. Insya Allah motornya atau kendaraannya dalam keadaan aman. Tapi di sini kita siswa baru kelas 10, itu umur kita masih di bawah 17 tahun, maka kita tidak disarankan untuk mengendarai motor ke sekolah. Karena sesuai aturannya, mengendarai motor itu usianya harus di atas 17 tahun bagi bisa memiliki SIM. Karena memiliki SIM itu harus ada KTP-nya. Dan untuk mendapatkan KTP itu ketika seseorang berusia sudah 17 tahun. Pas 17 tahun atau lebih 1 hari. Anak-anakku sekalian, untuk diketahui bahwa MAN Kota Kupang juga memiliki satu gedung asrama. Asrama ini dikhususkan untuk siswa putri, dan itu juga tidak banyak. Itu mungkin sekitar 40, bisa menampung 40 siswa. Jadi tidak semua siswa bisa diterima untuk tinggal di asrama. Dan itu biasanya diperuntukkan bagi siswa yang memang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Anak-anakku sekalian, memang MAN Kota Kupang mempunyai gedung yang menurut Ibu ini sudah paling lengkap, karena semua lab ada. Dan yang paling terbaru, yang paling baru di MAN Kota Kupang ini adalah gedung workshop yang megah, yang kalau menurut penglihatan Ibu kemarin kalian sudah pernah mengunjungi. Karena untuk menyampaikan berkas, mengantar berkas-berkas kalian, itu semuanya berlokasi di gedung workshop, gedung yang baru. Ini gedung paling baru yang dibangun di tahun 2020. Ini baru dipakai sekitar 6 bulan. Nah, 2 gedung baru ini disebut pula gedung keterampilan. Jadi di MAN Kota Kupang ini ada gedung keterampilan untuk 2 program keterampilan. Yang pertama itu keterampilan tata busana.
tata busana. Tata busana ini di sini sudah terlihat banyak mesin jahit. Jadi ini dikhususkan untuk 20 siswa yang punya talenta di bidang menjahit dan diperuntukkan bagi mereka yang kemungkinan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi itu mungkin tidak mampu atau tidak ada keinginan untuk maju kuliah di perguruan tinggi, maka mereka memilih keterampilan ini sebagai bekal di kehidupan nanti setelah tamat aliyah. Dan satu lagi itu program keterampilan teknik komputer jaringan. Ini juga sama, ini diperuntukkan bagi siswa yang tidak mau melanjutkan kuliah. Ini setiap program itu hanya diterima 20 siswa. Jadi satu program 20 untuk keterampilan tata busana 20 siswa dan TKJ atau teknik komputer dan jaringan juga 20 siswa. Anak-anakku sekalian, dari tadi sudah dipaparkan semua gedung atau ruang yang berada di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Dan satu hal lagi, di sini kita punya lopo-lopo. Ya, mudah-mudahan kalian sudah tahu apa itu lopo. Nah, di sana kalian bisa duduk istirahat di sana, atau bisa saja kita belajar di sana, karena lopo ini merupakan salah satu bagian dari tempat belajar di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Ini penjelasan dari Ibu, tapi untuk jelasnya mungkin nanti kalian pas setelah matsama itu ada, kalian pasti disuruh datang untuk menyetor alat-alat keterampilan yang kalian bawa seperti sapu, ember. Nah, saat itu kalian boleh mengelilingi atau melihat ruang-ruang belajar atau gedung-gedung di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang, biar kalian lebih tahu tentang Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang, bahwa sekolah saya atau madrasah saya seperti ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan informasi buat peserta didik baru di 2021-2022. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita tidak bisa berlama-lama di depan kamera. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka supaya kita bisa saling mengenal lebih dekat dan saling membagi informasi. Demikian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.